wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kami dari kelompok 7 Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini yang beranggotakan Ardita Dewi Juwita, Sri Kurnia Yohana, Nida Nurfaida, Endah Nohyani, Eva Sofia, Yulia Halimatus Sadia. Juga kepada dosen pemangku kami yaitu Bapak Dr. Raymond Hasangapan Mikael MM. Kali ini kita akan belajar memahami bagaimana manajemen pengasuhan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pembelajaran pada anak usia dini adalah hasil dari interaksi antara pemikiran anak dan pengalamannya dengan materi-materi, ide, representasi mental tentang dunia sekitarnya. Pengasuhan anak usia dini diawali dari lingkungan keluarga yang dapat berlanjut juga menjadi tanggung jawab guru di lembaga PAUD dan masyarakat. Di dalam manajemen PAUD kita akan mengupas terkait apa itu manajemen PAUD, ruang lingkup manajemen PAUD, tugas manajemen PAUD, prinsip manajemen PAUD, fungsi manajemen PAUD. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, memimpin, dan mengarahkan. Manajemen sangat berperan penting di dalam satuan PAUD karena keberhasilan suatu PAUD tidak terlepas dari manajemen yang baik. Manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen merupakan suatu proses pengordinasian dan mengintegrasikan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dalam melibatkan orang lain. Ruang lingkup manajemen PAUD diantaranya yaitu manajemen kurikulum PAUD, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, manajemen anak didik di lembaga PAUD, manajemen sarana dan prasarana PAUD, manajemen desain lingkungan PAUD, manajemen proses input output PAUD, manajemen pengawasan dan supervisi PAUD. Apa saja tujuan manajemen PAUD? Yaitu diantaranya efektif. Efektif dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program PAUD secara tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Sedangkan efisien berkaitan dengan efisien atau penghematan suatu program PAUD terlaksana dengan sumber daya semaksimal mungkin. Dalam prakteknya secara nyata di sekolah, manajemen PAUD yang efektif dan efisien tidak mudah diimplementasikan secara operasional sebab pengertian efektif dan efisien ini terlalu akademis dan agak sulit dijabarkan ke dalam konkret. Prinsip manajemen PAUD terdiri dari 4 prinsip diantaranya yaitu 1. Komitmen dan ketegasan. Komitmen ditujukan kepada kesanggupan seorang kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Guru, staf administrasi, anak didik, orang tua, dan lingkungan masyarakat harus turut mendukungnya. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme berkaitan dengan kedisiplinan. Menjalankan lembaga sesuai dengan profesional akan lebih unggul dan tampak lebih rapi, disiplin, teratur, dan jelas dalam melaksanakan program. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD atau kepala sekolah adalah
mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sedang berjalan, sehingga program terlaksana sesuai dengan harapan dan hasilnya secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah kompetisi. Seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah dan juga memberikan hukuman. Guru menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Saat ini kita akan mengupas terkait fungsi manajemen PAUD yang akan kita awali dari perencanaan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Kemudian pengorganisasian adalah suatu hal yang terpenting dalam keberhasilan program PAUD. Pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang ada di dalamnya terdapat sumber daya yang mau bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu dengan membagi tugas dan disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Kemudian kepemimpinan seorang kepala sekolah tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, pengawasan. Sebuah program yang harus diawasi atau disupervisi dengan tujuan bukan berarti menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan seseorang, namun harus memberikan motivasi, arahan dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para individunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya Bunda Ardita tentang manajemen pengasuhan anak usia dini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengasuhan anak usia dini sangatlah penting, dan kata-kata pengasuhan berasal dari kata asah, asi, dan asuh, yaitu ketika orang tua memberikan pendidikan dan juga cara orang tua untuk berkomunikasi kepada anak agar di masa depannya ia dapat berkembang dengan baik dan pola asuh yang baik. Nah, pengasuhan pada anak usia dini dimulai dari lingkungan keluarga. Setelah itu adalah lingkungan lembaga pendidikan PAUD. Dan kemudian dilanjutkan yaitu dari masyarakat setempat. Nah, perlu kita ketahui bahwa asuh ini berarti upaya untuk mewujudkan kepribadian dan jati diri agar anak memiliki berbagai karakteristik yang utama. Setidaknya ada 7 karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang anak usia dini atau seorang anak untuk di masa depannya. Yang pertama yaitu integritas, keimanan, dan ketakwaan. Nah, ini adalah sangat penting bagaimana anak bisa menjadi sosok yang penuh integritas dan mengenal Tuhannya, agamanya, dan juga keluarganya. Dan yang kedua yaitu rasa patriotisme, nasionalisme, dan juga kepeloporan. Ini berhubungan dengan cinta tanah air dan bangsa, bagaimana seorang anak bisa tahu apa negaranya, dari mana ia berasal, dan juga lebih cinta kepada negaranya dan juga bangsanya. Yang ketiga yaitu rasa tanggung jawab dan berjiwa kesatria serta memiliki sportivitas. Nah, ini juga sangat penting. Dengan rasa tanggung jawab, anak dapat mengetahui mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi kewajibannya. Yang keempat yaitu rasa atau jiwa kebersamaan dengan penuh demokratis. Nah,
Ini ketika seorang anak bisa bekerja sama dengan temannya atau dengan orang lain, maka ini adalah sangat penting dan sangat bagus sekali apabila karakter ini dimiliki oleh anak usia dini. Selanjutnya yang kelima yaitu memiliki jiwa tanggap atau daya kritis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini pola asuh yang baik maka akan bisa sampai kepada bagaimana anak memiliki daya kritis dan juga daya untuk mengetahui dan menguasai ilmu dan teknologi. Yang keenam adalah optimis dan juga memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Nah, optimis ini berhubungan dengan rasa percaya diri yang ada di diri anak. Apabila orang tua menerapkan pola asuh yang positif dan juga mengajarkan pada anak rasa percaya diri yang tinggi, maka akan menghasilkan anak yang memiliki rasa percaya diri yang baik. Dan ini akan menjadikan anak menjadi istimewa dan juga memiliki kepribadian positif di masa depannya. Yang ketujuh adalah memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif, dan profesional. Nah, ini pun sangat penting sekali untuk pola asuh anak usia dini. Jadi, kalau memiliki jiwa kewirausahaan dan kreatif, maka otomatis ia akan menjadi anak yang memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, itulah pengertian dari pengasuhan anak dan juga macam-macam jenis kriteria atau karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Semoga kita semua sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi dan juga menjadi pribadi yang mantap dan juga positif. Pola asuh yang positif, pola asuh yang baik akan menghasilkan anak yang berkepribadian mantap dan positif. Terima kasih. Tadi kita sudah banyak mengupas terkait manajemen PAUD. Sekarang kita akan kembali lagi kepada topik awal kita, yaitu manajemen pengasuhan PAUD itu sendiri. Nah, siapa yang berperan di dalam pengasuhan itu sendiri? Yang kita libatkan di dalam lembaga satuan PAUD itu sendiri, yaitu salah satunya adalah peran keluarga. Di dalam peran keluarga kita bersinergi dengan orang tua. Bagaimana cara kita memberikan pengasuhan yang positif agar antara satuan lembaga ini bersinergi dengan keluarga, selain keluarga juga masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu kita tentu akan membuat suatu rencana atau perencanaan untuk bagaimana kesinergian itu bisa terjalin. Di satuan PAUD pun juga sangat penting dilakukan pengasuhan positif, di mana diantaranya ada seorang pendidik dan peserta didik. Itu harus terjalin hubungan kelekatan dengan anak didiknya, di mana di sini kita dapat memberikan perhatian yang cukup, mendampingi anak saat bermain, kemudian memastikan kegiatan anak itu memang sangat menggembirakan bagi anak. Kemudian memperlakukan anak dengan hormat dengan cara memberi pilihan kegiatan kepada anak dan menghargai pilihannya. Selanjutnya yaitu pengasuhan proaktif, di mana pendidik sebagai teladan atau model dan juga dapat membangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitarnya. Selanjutnya, adanya komunikasi yang efektif. Pendidik harus menjadi pendengar yang aktif bagi peserta didiknya. Kemudian memahami ekspresi emosi anak sebagai sesuatu yang wajar. Nah, kemudian kita juga melakukan komunikasi yang positif. Jadi tidak ada kata misalnya jangan berkelahi, itu harus kita hilangkan. Namun bisa kita alihkan ke dalam kalimat yang positif. Bermainnya bersama-sama ya misalnya, atau dari kata yang biasa
terucap jangan, misalnya jangan berlari. Nah, kita bisa alihkan ke kalimat yang positif seperti ayo berjalan saja atau berjalan pelan-pelan gitu. Nah, itu salah satu contoh kalimat negatif dan positifnya. Selanjutnya kita akan menyimak terkait video studi kasus. Nah, dari video tersebut dapat kita nilai bagaimana pengasuhan yang positif yang terjadi di satuan PAUD. Mari kita saksikan. Anak ya, hari ini kita mau bercerita. Nah, di sana ada buku-buku cerita banyak. Tuh. Sekarang anak-anak pilih salah satu buku di antara yang banyak itu, mau yang mana, terus nanti ambil ke sini yang paling banyak. Nah, buku yang diambil anak-anak diceritakan lebih dulu, ya. Ya, boleh. Sekarang ambil buku, boleh. Terserah anak-anak mau judul apa? Kita judul apa? Putri Lumut. Mana? Oh iya, ular dan daun. Putri Lumut. Kayak siapa? Asal mula ular berbisa. Ini ular dan daun. Ini sama. Rara sama? Oh, Rara Putri Lumut juga. Ada dua. Sibil mau apa? Sini. Kita hitung. Kalau Putri Lumut ada berapa orang yang memilih ya? Rara, satu. Yang Putri Lumut. Angkat yang Putri Lumut yang mana? Iya, siapa? Oh iya, dihitung yuk. Ada berapa orang yang Putri Lumut? Hitung bareng-bareng. Iya, sekarang ada ular dan daun dan si bungsu. Ada berapa orang? 1, 2, 3. Berarti sama. Ada apa lagi nih? Kaisa, asal mula ular berbisa. Ada berapa orang? 1. Putri Lumut ada satu lagi nih, Tata Sibil nih. Berarti Putri Lumutnya ada berapa orang? 4. Ada 4. Berarti yang paling banyak yang mana? Putri Lumut apa ular? Putri Lumut. Berarti Bu Eva nyari tangannya terlebih dahulu yang banyak. Berarti judulnya yang Putri Lumut. Iya. Ya. Pada satuan PAUD dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting. Program parenting itu sendiri pun diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti KPO, kelompok pertemuan orang tua, seperti halnya penyuluhan, diskusi, seminar tentang tumbuh dan perkembangan anak, kemudian pengenalan makanan yang sehat, kemudian pembiasaan pola hidup yang baik atau PHBS. Selain itu juga kita melakukan konsultasi antara guru dan orang tua yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian keterlibatan orang tua di dalam kelas. Di sini yang kita harapkan orang tua dapat membantu menata lingkungan main, menyediakan pembelajaran, menjadi model profesi suatu atau sesuai dengan tema pembelajaran. Waalaikumsalam, Ai Dede Cila. Ada apa ini nyamperin mama? Ada apa ini? Buat main HP. Mau pinjam HP? Iya, Untuk apa pinjam HP? Cina? lihat foto. Oh, boleh, tapi sebentar aja ya. Iya, Nanti setelah itu apa? Setelah selesai tidur jam doa. tidur, jangan lupa berdoa gitu. Iya. Iya, pinter. Sebentar aja ya. Iya, 10 menit. Ya. Oke. Ini HP-nya. terima kasih. Sama. Mak, mak, mak. Apa sih? Apa? Iya. Apa? Ih, apa sih?
Tunggu aja deh. Apa sih? Lagi-lagi kamu melakukan kesalahan ya. Ngapain tadi? Memecahkan gelas mama. Nggak sengaja. Pokoknya tidak boleh seperti itu lagi. Memecahkan barang-barang mama. Pokoknya mama nggak mau tahu. Yang pasti tidak boleh melakukan itu lagi. Kalau iya ada barang-barang mama yang pecah gara-gara kamu bermain dengan teman-teman kamu, mengacak-ngacak tempat mama, awas kamu akan kena hukum pokoknya. Dan dia kalau melakukan itu lagi. Kesinergian pendidik dengan masyarakat. Dalam hal ini, pendidik dapat mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan pemerintah setempat seperti RT, RW, kemudian lurah atau camat dalam sosialisasi pengembangan anak usia dini holistik integratif atau seringkali disingkat dengan sebutan PAUD HI. Nah, demikian pula seperti hanya istri ketua RT, kemudian istri ketua RW, itu bisa kita libatkan. Dan juga yang sekarang sangatlah penting yaitu adalah peran Bunda PAUD. Peran Bunda PAUD ini tidak hanya dari peran Bunda PAUD Kabupaten, tetapi juga peran Bunda PAUD dari tingkat kelurahan atau desa, kemudian kecamatan hingga kabupaten. Nah, apa yang dapat kita terapkan dan kita perluas? Tentu di sana ada perluasan implementasi PAUD terkait PAUD HI tersebut. Peran mereka adalah dapat berkontribusi dalam menyediakan seperti halnya sarana prasarana suatu lembaga, kemudian bisa menjadi narasumber, penyediaan dukungan dana, advokasi bagi anak yang mengalami masalah dalam pengasuhan, dan sebagainya. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini yaitu manajemen pengasuhan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga, satuan pendidikan anak usia dini, dan masyarakat. Manajemen penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan tata laksana, tata kelola lembaga, dan berkaitan dengan pengadministrasian, pengaturan, atau penataan kegiatan di lembaga pendidikan. Manajemen sangat berperan penting dalam sebuah pendidikan anak usia dini, karena keberhasilan sebuah pendidikan anak usia dini tidak lepas dari manajemen yang baik. Pengasuhan anak usia dini bukan hanya tanggung jawab keluarga, namun juga tanggung jawab guru yang ada di lembaga pendidikan. Juga tanggung jawab masyarakat yang ada di lingkungan sekitar anak usia dini. Manajemen pengasuhan di dalam keluarga, satuan PAUD, dan masyarakat yang saling bersinergi sangat membantu anak dalam menerima pola asuh yang baik dan layak. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 7 terkait manajemen pengasuhan PAUD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.